Sebetulnya kalau masuk Epson kan sendiri, Mbak, kita harus lewat yayasan ya, yayasan penyalur tenaga kerja. Nah, kita tuh harus daftar dulu ke yayasan-yayasan tersebut. Nah, buat mengetahui informasinya mungkin bisa kita lihat BKK Bisa ya. Di situ juga dijelaskan tata caranya mendaftar apa segala macam. Nah, kita bisa buka BKK Bisa. Nah, nanti setelah tes itu melakukan proses pendaftaran kayak biasa di yayasan-yayasan tersebut. Ada beberapa yayasan yang aku ketahui sih di Karawang ada, di Bekasi ada. Nah, nanti tinggal pilih aja salah satu lewat yayasan itu kalau mau daftar. Soalnya untuk Epson sendiri tidak menerima via email dan pos kecuali buat yang S1 dan D3 itu. Seperti itu. Oke, tapi kalau untuk kayak BKK gitu, Epson ada nggak sih? Kalau BKK setahu saya ya, kayaknya nggak ada. Kecuali kalau yayasan bekerja sama dengan BKK dalam penyelenggaraan tes mungkin ada. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngulik Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita dari perusahaan ternama yang berada di daerah Cikarang. Tentunya perusahaan ini sangat bonafit ya buat para kalian semua wanita yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin kita bisa langsung aja perkenalkan siapa sih narasumber kita hari ini. Kita langsung sambut aja ya. Halo, selamat siang Mas Diki. Halo, selamat siang Mbak Bella. Oke, nah apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin banyak banget terima kasih karena Mas Diki udah bersedia hadir di acara podcast kami hari ini. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa ngobrol, bisa ketemu bareng Mbak Bella di sini buat sharing-sharing lah. Oke, sebelumnya aku kan udah pernah baca nih CV atau riwayat ya, riwayat hidup Mas Diki itu gimana. Nah, tentunya kenapa sih kita akhirnya mengundang Mas Diki untuk hadir di acara podcast kita hari ini? Aku bakal minta izin dulu karena nantinya bakal ada hal-hal yang mengulik nih tentang kehidupan Mas Diki. Kira-kira boleh nggak? Oh ya, boleh, silahkan selama itu baik dan bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Semoga menginspirasi lah. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya Mas acaranya. Boleh, silakan. Oke, mungkin dari awal dulu nih, kesibukan Mas Diki nih sekarang lagi apa nih, sibuk apa? Buat sekarang sendiri saya masih sibuk kerja ya, karena emang job main saya emang kerja di perusahaan tersebut, dan di sana saya sebagai leader ya, jadi ya keseharian saya memanage karyawan, member-member saya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, itu aja sih paling kerja. Seperti itu. Dan juga kalau untuk di luar, saya juga ada beberapa kegiatan. Mungkin ini jadi nantinya usaha saya mungkin nanti ke depannya jika sukses ya. Cuma masih dalam tahap observasi dan pembelajaran, masih belajar lah. Seperti itu. Oke, itu kan untuk kesibukannya ya sama kegiatan. Kalau boleh tahu nih sekarang bekerja di perusahaan apa sih Mas Diki sendiri? Sekarang saya bekerja di perusahaan Indonesia Epson Industry yang ada di kawasan Egypt, Cikarang. Ya. Jabatannya sebagai leader ya? Ya, jabatannya sebagai leader kebetulan sekarang. Oke, nah prosesnya nih Mas, nyampe akhirnya Mas Diki itu berhasil menduduki posisi yang sekarang itu seperti apa? Prosesnya tuh awalnya ya kita normal, seperti yang biasa kerja, kita daftar dulu. Aku tuh dulu daftar di Karawang, di ada yayasan namanya Yayasan Global GSS dulu namanya, maaf. Ya, yang ada di Karaba dulu. Nah, di situ aku pertama daftar. Seleksi biasa kayak normal. Kemudian kemarin itu berapa? 3 hari proses seleksi. Terus di hari berikutnya hari Senin langsung berangkat kerja sana, langsung tanda tangan kontrak kayak gitu. Terus kemudian setahun jadi karyawan kontrak di bagian wrapping. Itu saya delivery finished good. Jadi tugasnya itu kita ngambil produk dari area finished good produksi line, dibawa ke area wrapping belakang finished good, kita bungkus untuk expack kirim ke customer seperti itu. Selama 1 tahun kerja seperti itu. Kemudian ada kesempatan kontrak 2 perpanjangan. Nah, itu aku diperpanjang alhamdulillah. Kontrak 2 setelah sebulan udah kontrak 2 itu saya ditawari buat jadi karyawan. Cuma kita aku harus mengikuti proses seleksi dulu gitu. Kemudian setelah itu ikut seleksi, setelah jadi karyawan lolos kan alhamdulillah. Nah, saya itu langsung
selama berapa? 2 bulan kerja di LAN, kerja di LAN sebagai multi skill. Multi skill itu dia kerjanya kalau di perusahaan saya itu double job ya, banyak. Jadi ada auditor dia, terus ada trainer, terus ada bagian PIC for MCeng. Kalau ada rekan-rekan karyawan lain yang nggak masuk, itu saya bagian menggantikan selama 2 bulan itu. Kemudian ada, alhamdulillah rezeki saya ada tawaran dari atasan buat diajuin jadi leader. Kemudian ya saya langsung daftar jadi leader gitu, mengikuti tes juga seperti itu. Oke, wah hebat ya. Berarti prosesnya emang benar-benar simpel banget, terus nggak butuh waktu yang bertahun-tahun juga ya. Ya, alhamdulillah. Cuman prosesnya cuman beberapa bulan ya hitungan. Ya, hitungannya kalau sampai jadi leader berarti cuma 13-14 bulanan. Oke. Ya. Wah, keren banget ya. Oke nih, Ya. berarti kan sekarang udah ada posisi yang mungkin banyak ya juga orang-orang juga pengen di posisi Mas Diki yang sekarang. Ya. Nah, kalau boleh tahu pengalaman Mas Diki nih, kita bicara ke masa lalu ya. Oke, masa lalu. Sebelum sampai nggak apa-apa. akhirnya ada di titik ini, ada nggak sih pengalaman-pengalaman apa aja di perusahaan mana? Terus itu proses-prosesnya masuk ke perusahaan itu seperti apa gitu? Ada. Sebelum aku kerja sekarang di Epson tuh, aku kerja di kawasan KIC. Oke. Di PT Yamaha Indonesia, manufacturing itu di kawasan KIC. Dia kerja di sana selama 2 tahun aku kerja di sana. Itu prosesnya juga sama, lewat yayasan yang sama juga saat aku masuk Epson tuh. Aku daftar di yayasan yang sama selama 2 tahun itu aku kerja di Yamaha. Nah, aku juga mau cerita nih, sebelum aku kerja ke sini nih, ke Yamaha, terus kemudian habis itu pindah ke Aisin, di KIC juga, sebelum terus lanjut ke Epson. Sebelumnya tuh aku lulus sekolah, kerja sebagai ini, kuli bangunan. Oh, oke. Ya, kuli bangunan selama berapa? 3 bulan lah ada. Itu tuh untuk mencari modal. Kan aku dari kampung ya, dari Majalengka, jauh ke sini, ke Cikarang. Itu aku mencari modal dulu buat sehari-hari, buat jalan mencari kerjaan itu. Buat lamaran segala macam itu aku kerja bangunan selama 3 bulan itu. Kemudian baru ke Karawang ngikut sama temen, tidurnya nebeng. Di temennya temen aku itu aku nggak kenal siapa dia, tapi dia baik banget sama aku. Aku bersyukur sih masih ada yang mau nerima kan. Itu selama 3 bulan aku mencari kerja di Karawang, aku kontrak nebeng sama dia gitu, nggak bayar sama sekali. Malah aku yang sering dikasih buat jajan gitu. Itu ya, itu sangat apa ya? Buat aku tuh bersyukur banget karena masih ada banyak orang-orang yang baik kayak gitu. Terus kemudian ya habis dari Yamaha 2 tahun, kemudian aku pindah ke Aisin. Seperti itu, habis dari Aisin baru ke Epson. Di Aisin aku 1 tahun. Di Aisin KIC juga. Ya. Wah, hebat ya, keren banget. Berarti sebelum akhirnya berada di titik sekarang juga pernah ada ya di titik mungkin yang bakal dibilang kayak belum bisa gitu. Mungkin cita-cita Mas Diki pengen nih di perusahaan, tapi ternyata waktu itu emang belum jalannya. Tapi itu waktunya sebentar ya ikutnya ya Mas, cuman 3 bulan dan 3 bulan juga ke sini langsung dapat kerja berarti. Iya, langsung dapat kerja kemarin. Seperti itu. Oke, wah keren. Terus kita juga suka lupa ya Mas, kayak mungkin sahabat BKK Bisa nih yang sekiranya kadang mereka tuh nyari kerja tapi udah kayak nesu duluan, udah kayak aku capek nyari kerja nggak dapat. Padahal dengan kita bisa bekerja atau apa, kita juga nggak lepas dari doa orang tua juga. Mungkin seperti yang Mas Diki bilang tadi, kayak banyak banget ketemu orang di tempat rantau ya, yang bukan kota kita sendiri, tapi ketemu orang-orang yang baik banget, dan itu juga pasti salah satu kebaikan yang mungkin pernah dilakukan sama orang tua Mas Diki di kampungnya gitu. Akhirnya Mas Diki mendapatkan hal yang sama gitu. Oke, kita lanjut nih. Berarti kan itu udah ada 3 perusahaan besar ya? Dan tentunya mungkin sahabat BKK semua juga tahu nih perusahaan apa aja sih yang tadi Mas Diki sebutin, mulai dari Aisin, terus PT Yamaha, terus sekarang juga ada di PT Epson. Oke, nah sekarang kan posisinya sebagai leader. Ada nggak sih hal terberatnya nih bagi Mas Diki selama menjabat sebagai leader itu? Hal terberat ya? Hal terberat mungkin sebagai leader buat ini memanage anak-anak baru tuh, yang sekarang sering dibilang Gen Z gitu. Ya, Gen Z. Generasi yang sekarang itu agak sulit ya, karena emang harus lebih ekstra kita kerja karena mereka lebih kritis, anak-anaknya lebih paham
sering pegang-pegang gadget segala macam, jadi lebih terbuka pikirannya. Jadi kita tuh harus lebih ekstra lagi buat memanajemen mereka, karena emang lebih sulit sih menurut aku, karena kita harus paham karakter tiap anak seperti apa agar kita tidak salah juga penanganan terhadap anak tersebut. Kita nggak bisa kayak satu anak disamain penanganannya seperti itu nggak bisa. Jadi untuk yang sekarang tuh harus benar-benar kita harus mendalami, mengetahui nih karakteristik setiap anak tuh seperti apa. Jadi agar penanganannya tidak salah. Takutnya yang ditakutkan itu kalau misal kita salah nih nangani anak tuh nggak suka kalau kita kayak gini nih member. Dia anaknya jadi malas kerja, jarang masuk, kan merugikan perusahaan juga. Jadi aku tanggung jawab sebagai leader tidak tercapai, tidak terpenuhi karena tidak bisa membantu member aku ini bekerja dengan maksimal. Jadi tidak produktif buat perusahaan seperti itu. Lebih ke sikap sih mungkin. Mempelajari sikap-sikap anak sekarang itu lebih susah kayaknya. Oke, emang itu hal yang paling berat banget ya, Mas? Ya, mempelajari karakteristik anak itu aduh susah sekali, itu yang paling aku rasain ya, susah itu buat anak-anak yang sekarang itu. Oke, apalagi zaman sekarang kita harus otomatis di leader kita harus tahu ya mood anak ini tuh gimana, betul, ya. Gitu kan. Itu emang penting banget sih. Jadi kita juga mungkin Mas Diki juga masih belajar ya. Ya, untuk, masih banyak belajar saya juga. Melihat sikap atau mood sebagai seorang leader untuk bawahannya itu harus gimana gitu. Ya. Oke, kalau itu kan hal terberatnya. Kalau ada nggak sih hal yang mungkin berkesan banget nih sampai sekarang dengan posisi Mas yang sekarang sebagai leader dan di perusahaan ternama juga? Untuk hal berkesan ada sih. Jadi kan kalau dulu aku di bawah kerja, di bawah orang ya, di tim aku punya leader sendiri, punya atasan sendiri. Nah sekarang aku bisa punya tim sendiri, terus ada project-project yang bisa aku selesaikan dan dapat berguna bagi perusahaan. Itu menurut aku bangga banget sih dengan kerja sama tim, aku yang memimpin, terus hasilnya memuaskan. Itu sangat luar biasa buat aku, cukup membanggakan lah, bisa dibilang seperti itu. Paling itu sih. Oke. Nah, kalau ada nggak sih cerita nih selama Mas Diki bekerja di Epson, mungkin cerita lucu atau cerita yang mungkin bakal diingat terus nih sepanjang sejarah Mas Diki hidup? Enggak nih. Oh, selama di Epson, sejarah cerita yang bakal terus diingat. Apa ya yang bakal terus diingat? Saya pikir. Atau mungkin bisa selama perjalanan Mas Diki gitu, hal yang paling teringat banget, yang berkesan banget nih selama hidup Mas Diki itu apa gitu? Oh ya, itu tuh dulu mungkin pas ini ya kali ya, pas aku jadi karyawan itu. Itu kan kondisi keuangan aku pribadi lagi jelek ya, lagi nggak stabil. Kemudian orang tua juga lagi ada masalah di keuangan. Terus aku di situ kontrak, kalau kerja kontrak kan kayak terbatas waktu ya, kontrak kerja selama setahun atau beberapa bulan tergantung perusahaan. Nah kebetulan aku pas setahun itu tuh aku harus berpikir lagi bagaimana caranya aku tuh bisa lanjut kerja lagi setelah di Epson. Dulu sih aku belum kepikiran buat jadi karyawan ya, karena emang persaingan di perusahaan itu berat banget, apalagi buat aku yang nggak punya kenalan atau orang yang bisa mereferensikan aku. Jadi kayaknya berat sekali. Jadi aku pas kemarin ditawarin jadi karyawan itu kayaknya itu momen yang aku nggak bakal terlupakan. Sampai aku berdoa kan, minta ke orang tua kayak, aku ditawarin jadi karyawan Bu, kata aku teh. Tolong doain aku, kata aku teh. Semoga rezekinya, agar nanti kan kalau udah karyawan enak mungkin ya, pikiran aku tuh enak, terus bisa lebih mudah lah ke depannya buat khususnya dalam hal ekonomi gitu kan. Nah itu tuh pas aku ditawarin, aku pas seminggu mau tes, aku baru dikasih tahu selama seminggu itu aku nggak main, pulang kerja langsung pulang, latihan soal, belajar. 1 minggu itu full, sampai maaf nih, aku ke toilet pegang HP ngelihat rumus-rumus buat mengerjakan soal itu, trik-trik aku pelajarin kayak gitu sampai segitunya, karena aku emang ini kesempatan emang nggak datang dua kali. Kita harus bener-bener bisa memanfaatkan. Betul. Barangkali ini emang waktu timing aku yang pas buat aku maju tuh di sini nih. Jadi aku bener-bener memanfaatin itu semua. Jadi aku belajar sampai malam, tidur jam 10, berangkat kerja pagi, pulang sore aku belajar lagi seperti itu terus sampai akhirnya di hari tes, di hari Sabtu di perusahaan itu aku udah all out. Ternyata emang
hasilnya nggak mengkhianati usaha aku lah, perjuangan aku itu. Ternyata hasilnya cukup memuaskan setelah di minggu berikutnya diumumkan kalau aku tuh lolos gitu kan. Kemarin juga kan cukup berat, apalagi aku di departemen yang didaftarin orang banyak, yang lolos jadi karyawan hanya 2 orang. Jadi momen itu tuh buat aku sangat emosional ya, sangat gimana, tak terlupakan lah selama aku kerja. Kan dari situ juga nanti aku bisa jadi kayak sekarang tuh berawal dari situ. Jadi itu sangat luar biasa sih buat aku, gak bakal aku bisa lupa ya. Terus buat leader aku yang udah ngajuin juga aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya, karena emang berkat dia jalan aku bisa kebuka kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, keren ya, semangatnya luar biasa banget ya, sampai ke toilet gitu ya. Ya. Saking gak maunya ketinggalan, misalkan ada soal ini yang keluar, nyampe gak bisa kan gak mau ya. Dan benar banget bahwa usaha itu gak pernah mengkhianati hasilnya, tapi juga kita harus tetap dengan doa, dengan doa restu juga orang tua. Karena kalau kita usaha doang nih, tapi kita gak doa, kita gak minta restu orang tua, nantinya juga bakal zero ya. Iya, betul sekali. Gitu. Oke nih, ngomongin pekerjaan, boleh gak sih aku ngomongin background pendidikannya Mas Diki sendiri? Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Oke, nah ngomongin background nih, kan sekarang udah jadi leader ya. Nah untuk background sendiri Mas Diki tuh lulusan mana nih? Aku tuh lulusan SMK. Kebetulan di SMK-nya di Majalengka, SMK Korpri Majalengka. Jurusannya itu teknik kendaraan ringan. Seperti itu. Oke, nah ada nggak sih keinginan Mas Diki nih, kan sekarang baru SMK ya, ada nggak sih keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu? Buat kuliah gitu ya Masnya? Pastinya ada. Karena emang ada beberapa hal yang pengen aku capai juga, cuma mungkin belum sekarang karena ada beberapa hal yang mesti aku selesaikan, jadi fokus aku terlalu banyak terbagi gitu. Tapi nantinya aku pengen sih kuliah, karena emang buat naik jenjang karir mungkin lebih mudah dengan kuliah ya, karena emang kita ada penunjang yang lebih, nilai plus yang lebih dari diri kita kalau kita kuliah seperti itu. Jadi ya kuliah sih, pasti kuliah. Ada nggak, maksudnya udah terpikir belum sih kayak aku pengen masuk universitas ini nih, ambil jurusan ini gitu? Udah ada nggak di otak Mas Diki gitu? Udah ada. Aku mungkin nanti ada sih di Cikarang juga. Cuma aku sebutin jangan, kayaknya boleh lah ya, dia di Presiden University. Mungkin nanti aku kalau misal ada kesempatan dan ada waktu, aku mau ke sana sih, karena selain ilmu yang nanti aku cari di sana, aku juga pengen punya relasi yang lebih luas lagi buat nanti aku misal upgrade diri ya, sharing-sharing pengalaman dengan rekan-rekan nanti yang ketemu di perkuliahan nanti, mungkin kayak gitu. Oke, untuk prodinya atau jurusannya? Prodinya sih aku kayaknya manajemen. Manajemen apa nih? Kan manajemen juga banyak ya. Banyak ya. SDM, pemasaran. Kayaknya SDM sih. Ya. Oke, berarti sumber daya manusia ya. Oke, nah kita lanjut lagi ya, berarti kita next nih ke masa yang sekarang lagi nih. Boleh. Kan Mas Diki udah di Epson lama gitu ya. Kira-kira udah berapa tahun nih berarti? Berarti sekarang masuk sudah 6 tahun. 6 tahun ya, lama banget 6 tahun. Berarti ya. Alhamdulillah masih dipercaya selama 6 tahun. Semoga betah, semakin maju juga ya. Amin. Oke, nah ada nggak sih Mas, mungkin nih ditungguin nih sama sahabat BKK Bisa gitu ya, kan BKK Bisa juga ini kan banyak ya portal-portal karir yang memang memberikan informasi terbaru perusahaan yang sedang update, yang membuka lowongan itu apa gitu kan. Nah, mungkin ada nih sahabat BKK Bisa yang pengen banget masuk ke perusahaan yang sekarang Mas Diki tempatin di Epson gitu. Ada nggak sih tips and tricksnya tuh supaya bisa masuk ke perusahaan itu? Untuk tips dan trik ada sih. Sebetulnya kalau masuk Epson kan sendiri Mbak, kita harus lewat yayasan ya, yayasan penyalur tenaga kerja. Nah, kita tuh harus daftar dulu ke yayasan-yayasan tersebut. Nah, buat mengetahui informasinya mungkin bisa kita lihat BKK Bisa ya. Di situ juga dijelaskan tata caranya mendaftar apa segala macam. Nah, kita bisa buka BKK Bisa. Nah, nanti setelah tes itu kita melakukan proses pendaftaran kayak biasa di yayasan-yayasan tersebut. Ada beberapa yayasan yang aku ketahui sih, di Karawang ada, di Bekasi ada. Nah, nanti tinggal pilih aja salah satu lewat yayasan itu kalau mau daftar. Soalnya untuk Epson sendiri tidak menerima via email dan pos, kecuali buat yang S1 dan D3 gitu. Seperti itu. Oke, tapi kalau untuk kayak BKK gitu, Epson ada nggak sih? Kalau BKK setahu saya ya, kayaknya nggak ada, kecuali
kalau yayasan bekerja sama dengan BKK dalam penyelenggaraan tes mungkin ada. Kalau kayak gitu. ada, tapi ada. Bukanya di BKK nggak ada. Oke, berarti lebih ke yayasan. Ya, lebih ke yayasan yang kerjasama sama BKK. Kalau BKK dia jalan sendiri buat buka loker, Epson sendiri nggak ada, setahu saya. Berarti harus ada MOU. Ya, seperti itu. Nah, tanggapan Mas Diki nih, sekarang kan perkembangan global dunia makin maju banget. Ya, betul. Nah, tanggapan Mas Diki nih tentang industri di 4.0 itu gimana sih? Industri 4.0 ya, di perusahaan aku sendiri nih aku cerita. Kayaknya buat apa ya? Kalau untuk perusahaan sih mungkin lebih efisien ya, karena mengurangi beban kerja, bukan beban kerja karyawan, mengurangi beban buat menggaji karyawan. Karena yang tadinya dia orang bisa dirubah jadi robot atau jadi program, seperti itu. Tapi kalau dari segi para rekan-rekan pencari kerja ya lumayan mengkhawatirkan ya, karena cukup membuat lowongan menjadi lebih sedikit, karena pos-pos yang harusnya bisa diisi rekan-rekan malah digantikan oleh mesin-mesin seperti itu, bisa diganti robotik sama mesin seperti itu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, Mas, ngomong-ngomong 4.0 nih kan dulu pernah ada berita juga ya bahwa biasanya operator aja mulai dari D3 nih. Kayak misalkan ada di perusahaan Kerawang, anggaplah perusahaan A gitu kan. Mereka mulai merekrut kualifikasinya, padahal itu cuma bagian operator, Mas. Tapi minimal itu D3. Nah, untuk di Epson sendiri itu gimana nih? Kalau di Epson sendiri untuk bagian operator itu selevel SMA, SMK udah bisa, nggak perlu sampai D3. Kalau D3 itu kayak engineering, QA, mungkin staff, mungkin dia D3. Tapi kalau operator sendiri, SMK, kayak saya sendiri kan operator nih, SMK dulu, masih SMK masih bisa sampai sekarang. Jadi nggak sampai D3 untuk operator, nggak. Berarti belum sesuai sama yang 4.0 ini ya? Belum sesuai. Masih yang dulu? Masih yang dulu ya. Nah, mungkin nih sahabat BKK Bisa yang lagi cari informasi loker ya, mungkin bisa ya, boleh nggak sih Mas kita nyebutin yayasannya apa sih? Boleh, bisa. Kita lewat Epson tuh bisa lewat DKU yang ada di Bekasi. Terus kemudian Yayasan Global juga yang ada di Lipo di Bekasi. Terus kemudian yang di Karawang ada apa? Yang dulunya GSS sekarang Incheon ya? Nggak tahu tuh. Apa? Imekon. Oh iya, Imekon. Nah itu, ya Imekon. Seperti itu, di 3 itu yang aku tahu sih. Berarti udah ada 3 yayasan yang mulai dari DKU, Imekon, sama satunya ada di Global. Lipo. Oh, di Lipo, guys. Berarti mungkin teman-teman bisa nih yang pengen masuk ke Epson ya, teman-teman bisa langsung datang ke yayasannya gitu. Atau pengen cari nih loker lain yang tersedia gitu. Nah, nanti teman-teman bisa nih ikutin karena sebentar lagi bakal ada job fair juga ya yang diselenggarakan oleh SMK Mitra Rengas Dengklok Kerawang. Terus di kita juga BKK Bisa menyediakan setiap harinya update sekitar 45 lowongan pekerjaan. Mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi website BKK Bisa aja gitu. Jadi misalkan ada nih kualifikasinya yang sesuai, teman-teman bisa langsung apply di website BKK Bisa seperti itu. Kita lanjut nih Mas. Nah, ada motivasi yang sekiranya Mas Diki pegang dari dulu, entah itu dari orang terdekat Mas Diki, entah itu orang tua Mas Diki, ada nggak sih? Ada sih. Dia dari ini melihat apa pengalaman teman saya sih. Jadi untuk pengen sukses itu kita nggak bisa instan pertama ya. Apalagi kita kayak aku sendiri nggak punya privilege khusus untuk menuju ke arah sukses itu. Jadi kita emang harus benar-benar merangkak dari bawah terus berusaha maksimal ya. Jadi kita tuh harus bekerja keras, udah jelas ikhtiar dan doa itu. Terus kita tuh emang harus jangan berhenti mencoba gitu. Karena sukses itu nggak bisa langsung dicapai secara instan. Jadi kadang kita gagal, kadang kita sukses gitu kan, nggak bisa langsung. Jadi kita tuh harus benar-benar mencoba gitu. Terus kalaupun kita gagal, kita jangan langsung menyerah. Kita langsung introspeksi, apa sih gagalnya? Apa sih penyebab gagalnya? Nanti agar di percobaan berikutnya kita tuh udah bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan seperti yang kemarin, seperti itu. Jadi intinya jangan berhenti mencoba aja. Manfaatkan setiap peluang yang ada, seperti itu. Nah,
keren ya. Nah, ngomongin dari awal sampai akhir kan kayaknya Mas Diki tuh tipe kalau orang yang sayang banget ya sama orang tua. Ya. Nah, pastinya kita semua juga sayang sama orang tua. Ya, tentu. Nah, ada nggak sih kata-kata yang pengen Mas Diki ucapin, sampaikan ke ibu bapak gitu? Oh iya, boleh. Boleh, silakan. Ya, jadi buat ibu bapak saya, sebelumnya saya anak bapak. Saya berterima kasih karena telah melahirkan dan mendidik saya sampai sekarang saat ini. Karena doa dan didikan bapak semua, saya jadi pribadi yang seperti ini, jadi sekarang. Jadi tanpa kalian aku mungkin nggak akan jadi apa-apa. Karena biarpun aku usaha sekeras apapun, tapi tanpa restu dan doa kalian, semuanya akan sia-sia gitu, nggak akan jadi. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat ayah dan ibu di rumah. Oke, nah, keren ya. Semoga sehat selalu ya Amin, untuk amin. orang tuanya Mas Diki. Ya. Oke nih Mas, yang terakhir nih, bukan yang terakhir sih, mungkin masih ada lagi. Masih ada lagi ya? Nah, ngomongin Nggak apa-apa, perjalanan ya. perjalanan, boleh, Ngomongin siap. perjalanannya Mas Diki kan tadi udah banyak ya, mulai dari jadi kuli, terus sampai Ya. akhirnya sekarang bisa menjadi seorang leader di perusahaan yang ternama juga ya, Bonafit juga. Alhamdulillah ya. Terus, nah, ada nggak sih kayak hobi Mas Diki sendiri itu apa sih? Hobi, kalau ngomongin hobi, aku hobinya baca sih. Oke. Baca sama mancing. Mancing. Ya. Oke. Kalau baca sendiri aku buat kayak gimana ya? Kalau aku lagi baca tuh kayak lagi jalan-jalan, kayak lagi traveling gitu. Kalau kita baca, misal kita baca buku sejarah tuh, kita selain dapat ilmu dari buku yang kita baca, kita tuh jadi seolah lagi berwisata di zaman tersebut, melihat kondisi lingkungan zaman dulu sesuai deskripsi yang diceritakan oleh buku seperti itu. Jadi baca sama mancing. Kalau mancing sendiri itu emang hobi aku dari kecil karena biasa mancing, saya suka ikan gitu. Oke. Seperti itu. Berarti udah menyatu banget ya sama dunia baca gitu. Ya, sampai lumayan akhirnya, sih, lumayan. instingnya langsung masuk gitu ketika baca. Ya, seperti Dunianya itu. itu langsung bus gitu. Ya. Ayo, Coba Mas. baca enak, coba. Bener. Sebetulnya buat kita suka buat baca tuh kita tinggal nyari buku yang bikin kita jatuh cinta ke baca. Saat kita udah nemuin buku itu, kita udah langsung Iya. nanti saat baca apapun kita enak suka gitu. Oke, Kayak betul gitu. banget. Ya, aku juga suka baca sih. Ya. Oke, nah kita next nih Mas. Kan Mas sekarang udah di posisi leader. Ya. Ada nggak sih keinginan kayak Mas tuh pengen berproses lebih? Atau ada nggak sih kayak keinginan kan tadi juga pengen kuliah juga, Ya. terus ambilnya SDM gitu kan. Ya. Dengan SDM itu kan luas ya. Ya. Nah ada nggak sih kayak apa Mas bakal stuck sebagai leader atau ada keinginan lain gitu? Tentunya enggak ya. Namanya manusia selama dia hidup, selama dia masih menghirup napas di bumi, dia pasti terus berkembang. Oke. Selama pribadinya juga ingin berkembang. Nah, untuk aku sendiri kan sekarang alhamdulillah udah di posisi sekarang. Tentunya aku juga pengen naik lagi ke step berikutnya. Oke. Nah, kenapa aku tadi kuliah? Karena di tempat aku bekerja ini ada aturan yang mengharuskan seseorang harus grade mau naik ke tahap yang lebih tinggi lah, di atasnya supervisor itu, manajer itu dia harus punya minimal S1. Nah, itu aku buat persyaratan itu. Jadi sebelum sebelum aku ke situ aku jadi pengen kuliah dulu, pasti pengen naik ke atas lah. Pengen memperbaiki yang sekarang, pengen lebih. Namanya manusia pasti pengen terus berkembang ya. Jadi ya aku pengen sih ke atas ke situ, ke arah yang lebih baik lah. Amin. Ya. Oke. Berarti akan tetap terus maju ya. Ya, Nah, itu terus kan maju. berarti di circle masih satu perusahaan gitu kan. Ya. Ada nggak sih keinginan misalkan di luar perusahaan gitu kayak buat sampingan atau buka usaha gitu? Nah, ya ada. Seperti yang aku bilang tadi pas Mbak Bella nanya lagi ngapain aja kegiatan hari ini, kan kegiatan akhir-akhir ini ya kesibukannya. Kan aku tadi bilang selain kerja kan ada 2 yang lagi aku kerjain, cuma emang lagi baru mulai berjalan. Itu tuh aku kan balik lagi ke kesukaan ya, karena emang kalau kerja dengan passion yang sesuai mungkin lebih nyaman, lebih enak, dan lebih lebih dari hati tuh ngerjainnya tuh. Nah, itu aku sekarang baru jalan di peternakan. Karena aku suka hewan ya. Hewan, jadi aku lagi suka hewan. Aku lagi belajar. Kemarin beberapa bulan kemarin ikut seminar-seminar dari dinas terkait di kabupaten aku di Majalengka. Nah, itu aku ikut tentang peternakan tuh, tentang cara beternak dan segala macamnya itu.
Nah, sekarang udah sampai tahap sedang membangun kandang-kandangnya buat mempersiapkan nanti ternak aku, gitu, seperti itu. Terus lagi nanti aku punya temen, dia sedang belajar juga. Aku ya bisa dibilang aku bayar lah. Jadi dia yang bagian nanti yang bakal ngurusnya sampai settle gitu. Nanti aku bagian dari sini, dari Cikarang kontrol ke kampung, seperti itu. Nah, kayak gitu. Dia sedang belajar-belajar di dinas, terus belajar sharing ke rekan-rekan peternak yang udah sukses ya di daerah aku tentunya. Dia belajar cara bagaimana membuat pakan, cara menangani kalau ada hewan yang sakit, seperti itu. Wah, keren ya. Ya, ada. Sukses ya, Mas. Amin juga. Nah, ngomongin ternaknya nih, ternak apa sih yang Mas Diki bicarain kan, sedangkan hobi Mas Diki mancing karena emang tadi bilangnya suka ikan gitu ya. Nah, aku sendiri untuk ternak, aku ngelihat sumber daya yang ada di aku sih, Mbak ya. Kalau di aku kan masih kayak disebut hutan ya, nggak hutan. Cuma karena emang masih banyak lahan luas, itu lahan kosong, padang-padang rumput. Jadi kayaknya buat yang memungkinkan buat aku ternak, kalau ikan kan harus banyak air, di aku tuh susah air. Jadi aku mungkin ternak kambing sama sapi. Cuma aku mulai dari yang kecil dulu buat trial error. Sekitar kambing lah, kita nanti coba beli beberapa ekor, 10 ekor mungkin buat kita belajar gimana nih. Ada kalau misal perkembangannya bagus, nanti kita terus tambah seperti itu. Tentunya berproses dulu ya. Mulai dari kecil, semoga nantinya bisa membludak besar. Oke nih, ngomongin itu kan berarti udah di luar dari job ya, maksudnya nggak yang sekarang memang lagi dijalanin tapi lagi over fasting juga kan, Mas. Nah, ada nggak sih, Mas, aku mau minta nih, kan banyak banget ya sahabat BKK Bisa yang tentunya sekarang juga lagi cari kerja, buat mereka pencakar semua yang merasa dirinya dia tuh down gitu. Nah, ada nggak sih kata-kata yang mungkin bisa bikin mereka tuh lebih semangat lagi nih dari Mas Diki ke mereka? Ya, emang kalau ngelihat sekarang kayaknya lebih susah. Mungkin lebih susah ya, karena persaingan lebih ketat, terus rekan-rekan yang mencari kerja juga lebih banyak karena ya. Jadi ya buat rekan-rekan yang sekarang lagi mencari kerja, terus gagal, terus gak keterima, jangan patah semangat. Semangat terus, jangan berhenti mencoba. Karena apa? Ya namanya juga hidup, pasti diuji. Seperti kata mbahnya filsuf tuh, Socrates kalau tahu, hidup yang nggak diuji itu hidup yang nggak ada harganya. Jadi wajar kalau kita gagal sukses, tapi kan nggak selamanya hidup itu gagal. Nah, mungkin nanti setelah kita coba terus, waktunya sukses kita itu datang. Jadi jangan pernah berhenti mencoba seperti itu. Tapi juga jangan terburu-buru. Kalau kayak sekarang kan banyak yang bilang masuk kerja lewat calo gitu ya. Nah, jangan pakai seperti itu. Pakai cara yang emang normal-normal aja. Daftar ke BKK, ikut kayak seperti yang Mbak Bella tadi, job fair bisa datang, kita bisa apply lamaran di situ. Seperti itu. Karena emang ya prosesnya tuh emang seperti itu. Emang agak menyakitkan ya. Iya, betul. Agak menyakitkan, bukan menyakitkan, agak berat juga. Ya gak apa-apa, namanya juga berproses, namanya manusia ya. Seperti kayak patung lah. Patung dia dari awal bongkahan batu atau kayu itu dipahat-pahat. Ya mungkin pahatannya sakit, tapi nanti kan akan menjadikan patung itu nih barang yang berharga gitu. Ibarat kita manusia juga lagi dipahat. Anggap aja hujan itu pahatan buat kita nanti jadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi pribadi yang paling bagus dari personnya kita gitu. Seperti itu. Kayak keren banget ya untuk motivasinya. Semoga sahabat BKK Bisa semuanya bisa termotivasi. Semoga juga mereka semua bisa cepat dapat kerja ya, Mas. Amin. Gitu. Karena memang benar karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Hasil tidak akan pernah gimana sih? Ya, seperti itu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil kecuali tertipu calo lah itu. Nah jadi jangan nih, misalkan kan kita suka ada live nih, Mas, tiap hari Sabtu. Terus kayak mereka tuh pasti bilang kayak gini, Kak info dong cala gitu. Padahal kan umur mereka masih muda masih gitu muda, ya, masih produktif lah ya. Betul, kayak kecuali kayak kita gitu mungkin udah aki-aki gitu ya, Mas. Nenek jadi susah nyari kerja gitu kan. Tapi buat sahabat BKK Bisa kan masih muda-muda, baru lulus gitu. Harusnya semangatnya juga lebih besar dari kita, betul nggak sih, Mas? Nah, ya betul. Itu guys. Nah, dengerin ya dan simak baik-baik. Semoga obrolan aku sama Mas Diki ini bisa buat motivasi juga buat kalian. Amin. Gitu.
Oke, mungkin itu ya Mas. Kita akhiri podcastnya. Siap. Saya ucapkan makasih banyak kepada Mas Diki yang sama-sama, udah Mbak Bella. bersedia gitu jauh-jauh dari Cikarang. mana? Dari Cikarang ya. Dari berbeda planet ya. Iya, planet Cikarang ke planet Karawang bisa lah. Gitu. Betul. Oke, mungkin kita bisa langsung tutup bareng-bareng ya Mas. Iya, boleh. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di DKK bisa ya. Oke, kita tutup dulu ya. Ya. Oke, bye. Assalamualaikum. Bye.